Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin muslimat yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam ngaji bersama-sama. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan ilmu yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khayyara Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulki fakhtara al ilma fa'utiya al ilma wal mulka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi Sulaiman diperintah untuk memilih antara ilmu dan keraton atau kerajaan atau kekuasaan. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan itu maka Nabi Sulaiman diberi oleh Allah ilmu dan juga kerajaan atau kekuasaan. Wa qala ba'dul hukama al-ilmu salah satu ahrufin ainun walamun wa mimun. Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa ilmu itu terdiri, kata ilmun terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, lam, dan mim. Wastiqaqul aini min illiyin. Adapun tercetaknya lam, tercetaknya ain itu dari lafaz illiyin. Wastiqaqul lam minal lutfi, sedangkan tercetaknya lam dari lafaz al-lutfi. Wastiqaqul mimi minal mulki, sedangkan tercetaknya huruf mim dari lafaz al-mulki yang maknanya adalah keraton atau kerajaan atau kekuasaan. Fal ainu yujawizu sahibahu ila illiyin. Maka ain ini akan membawa orang yang memiliki ilmu ke derajat illiyin, ke derajat yang luhur, yaitu surga illiyin. Wal lamu yaj'aluhu latifan, sedangkan lam akan menjadikan orang yang memiliki ilmu menjadi latif, menjadi lembut, lemah lembut, penyayang. Sehingga tidak ada orang alim itu tidak penyayang. Tidak ada orang alim yang suka mengumpat, berbicara tentang ujaran kebencian. Karena dengan ilmunya seseorang akan menjadi lemah lembut. Wal mimu yaj'aluhu malikan alal khalqi, sedangkan mim akan menjadikan orang yang memiliki ilmu menjadi raja atas makhluk. Karena orang yang memiliki ilmu, dia pasti akan dihormati, disegani, dan ditaati sebagaimana halnya seorang raja. Oleh sebab itu, orang yang memiliki ilmu, dia akan mencapai derajat yang luhur, yaitu surga illiyin. Kemudian mempunyai sifat lemah lembut, dihormati, disegani, dan dipatuhi bagaikan raja. Wa yuqalu yadullu ala sarafil ilmi qauluhu ta'ala li Muhammadin alaihi salatu wassalam wa qul rabbi zidni ilma.
dikatakan bahwa yang menunjukkan kemuliaan ilmu yaitu firman Allah atau perkataan Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Li anna Allah ta'ala a'ta Muhammadan kullal ulum wa lam ya'murhu bi talabi ziyadatin ghairil ilmi. Karena sungguhnya Allah memberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad kullal ulum, segala ilmu, dan Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mencari tambah kecuali terhadap ilmu. Jadi Allah mengajarkan doa tambahan hanya pada masalah ilmu, tidak pada yang lain. Hukiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'a ila babil masjidi fara'a syaitana inda babi. Ada sebuah cerita dan ini sudah sangat masyhur. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan yang lain pernah mendengar cerita ini, tapi tidak ada salahnya kami sampaikan kembali. Sungguhnya Nabi SAW mendatangi ke pintu masjid, mendatangi masjid, sampai di pintu beliau melihat setan sedang berada di pintu masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya iblisu ma tasna'u huna. Kemudian Rasulullah berkata, wahai iblis, apa yang kamu lakukan di sini? Faqala syaitan, uridu an adkhulal masjidah wa ufsida salata hadzal musalli walakin akhafu min hadzal rajulin naim. Setan menjawab, aku hendak masuk ke masjid dan hendak merusak salatnya orang yang sedang salat ini, tetapi aku takut terhadap orang laki-laki ini yang sedang tidur. Qala, maka Rasulullah bertanya, ya iblis, wahai iblis, lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadati wal munajati ma'ar rabbih wa takhafu minan naim wa huwa fil ghaflah. Wahai iblis, kenapa kamu tidak takut terhadap orang yang sedang sholat, sedang dia sedang dalam ibadah dan munajat bersama Tuhannya, dan kamu malah takut kepada orang yang tidur sedang dia dalam keadaan lupa. Qala syaitan, maka syaitan menjawab, al-musalli jahilun, orang yang sholat ini adalah orang bodoh. Wa ifsadu ashalu, merusaknya sangatlah mudah. Walakin naimu aliman idza aghwaitul musalli wa ufsidtu salatahu akhafu may yaqadatihi wa islahihi ajilan. Akan tetapi orang yang tidur ini adalah orang alim. Ketika aku menyesatkan orang yang sedang sholat atau merusak sholatnya dan merusak sholatnya, maka aku khawatir membangunkan orang alim ini dan ia akan membenarkan seketika. Dari cerita ini kemudian Rasulullah bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa bisa demikian? Karena orang alim tidurnya ini untuk mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah. Sedangkan ibadahnya orang yang bodoh, dia tidak mengetahui syarat dan rukunnya. Maka tidurnya orang alim ini lebih berbobot dibanding ibadahnya orang bodoh. Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada yahfadzul ilma fa alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Rasulullah bersabda, barang siapa menghendaki
menghafalkan atau menguasai sebuah ilmu, maka baginya harus menetapi 5 hal. Al-ula sholatul lail wala rakatain. Yang pertama, sholatlah di malam hari walaupun hanya 2 rakaat. Wasaniyatu dawamul wudu. Yang kedua, melanggengkan wudu. Wasalisatu at-taqwa fis-sirri wal alaniyah. Takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan, baik ketika sendirian maupun di depan orang banyak. Warabi'atu yang keempat, ayyakula litaqwa la lisyahwat. Yang keempat, makanlah karena bertujuan untuk mendapatkan kekuatan, bukan karena syahwat, bukan karena menuruti kesenangan. Wal khamisatu as-siwaku. Yang kelima, bersiwak. Di 5 hal ini apabila dilakukan, maka kata Rasulullah, dia akan menguasai ilmu, yaitu sholat malam walau 2 rakaat, kemudian melanggengkan wudu. Melanggengkan wudu itu artinya bukan berarti tidak boleh kentut dan tidak boleh berak, tidak boleh kencing, akan tetapi ketika wudunya batal kemudian wudu kembali dan seterusnya. Kemudian bertakwa baik sendirian maupun di hadapan orang lain. Seterusnya, ketika makan, niatnya, tujuannya untuk mendapatkan kekuatan, agar kuat untuk melakukan ibadah, termasuk mencari ilmu. Yang kelima, melakukan siwak atau bersiwak. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, khairud dunya wal akhiratu ma'al ilmi wa syarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi wal alimul wahid akbaru min jihadil fadli indallahi ta'ala min alfi syahid. Rasulullah bersabda, kebaikan dunia dan akhirat itu bersama dengan ilmu, dan kemuliaan dunia akhirat juga disertai ilmu atau dengan ilmu. Satu orang alim itu lebih agung keutamaannya di sisi Allah dibanding 1000 orang yang mati syahid. Di 1000 orang yang mati syahid ini masih kalah dengan 1 orang yang alim. Wal muradu minal alim fi hadzal hadis wa alimun amala bi ilmihi. Yang dikehendaki dari orang alim dalam hadis ini adalah yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Qala alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala khalaqa tahtal arsy madinatan maktuban ala babiha manzarul ulama'a faka'anna manzarul anbiya'a. Nabi bersabda, sungguhnya Allah menciptakan di bawah arsy sebuah kota, Madinah, kota, maktuban ala babiha, dan tertulis di dalam pintunya atau tertulis pada pintunya manzarul ulama faka'anna manzarul anbiya. Barang siapa ziarah terhadap orang alim, maka seakan-akan dia ziarah pada para nabi. Dalam hadis ini tidak dijelaskan ulama itu masih hidup ataupun sudah mati. Umum, berarti boleh saja sudah mati, apalagi masih hidup. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu karena Allah menciptakan kota di bawah arsy yang di pintunya tertulis hal tersebut, maka Rasulullah kemudian bersabda, julusu sa'atin indal ulama'i ahabbu ilallahi min ibadati alfi sanatin. Duduk sesaat di sisi orang alim, duduk sesaat dengan orang alim
itu lebih dicintai Allah dibandingkan ibadah 1000 tahun. Jadi jagungan dengan ulama sesaat itu lebih dicintai Allah dibanding ibadah 1000 tahun. Itu betapa beruntungnya orang-orang yang selalu dekat dengan orang alim atau dengan ulama. Wa qala alaihi salatu wassalam fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Rasulullah bersabda, keutamaan orang alim di atas orang yang ahli ibadah, tentunya yang tidak alim, itu seperti keutamaanku 'ala adnakum atas orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi derajatnya orang alim dibanding dengan orang ahli ibadah yang tidak alim, itu seperti derajatnya Rasulullah dengan umatnya yang paling rendah. Wa kadza Allah Ta'ala ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu juga Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ana alimun ahabbu aliman. Aku adalah zat yang maha mengetahui, maka aku mencintai orang yang alim. Wa qala al-Hasanu rahmatullahi alaih madadul ulama'i yuzanu yaumal qiyamati bidamis syuhada fayatarajjahu madadul ulami ala damis syuhada. Syekh Hasan rahmatullahi alaih berkata, tintanya ulama nanti di hari kiamat akan ditimbang dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Maka tintanya ulama ini akan mengungguli atas darahnya orang-orang yang mati syahid. Artinya tintanya saja dibanding darahnya syuhada ini masih unggul tintanya orang alim. Wa kadza qala Nabi alaihi salatu wassalam, begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an fatahliku. Jadilah kamu orang yang alim. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mendengarkan. Dan janganlah jadi orang yang keempat. Di alim tidak, belajar tidak, mau mendengarkan tidak. Maka kamu akan menjadi rusak. Nah, itulah beberapa ulasan tentang keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Lalu bagaimana hukum mencari ilmu? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya sangat diwajibkan, faridatun. Kalau dalam ilmu nahwu ini menggunakan sighah mubalaghah. Jadi tidak hanya wajib tapi sangat diwajibkan atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Lalu berikutnya, ilmu apa yang wajib dipelajari? Yaitu kullu ilmin ahsanahu, setiap ilmu yang paling baik, wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi, dan perkara yang dibutuhkan di dalam urusan agama, di ilmu yang membahas tentang urusan agama, filhal, dalam keadaan seketika, summa ma yahtaju ilai fil ma'al, kemudian apa-apa yang dibutuhkan di kemudian hari. Artinya ilmu hal itu
ketika kita mau sholat, maka kita waktu itu wajib mencari ilmu tentang sholat. Dan mencari ilmu tentang yang lain, maka untuk contohnya begini ya, ketika orang sholat, maka dia wajib mencari ilmu sholat seketika itu, pada waktu itu. Dan dia mencari ilmu yang lain setelahnya. Artinya ketika setelah itu dia menghadapi misalkan dia orang mampu dan mau melakukan haji, maka pada waktu itu pula dia wajib mempelajari tentang haji. Begitu seterusnya. Sehingga ilmu yang wajib dicari adalah ilmu yang ada urusannya dengan ibadah, dengan agama. Berikutnya ilmu-ilmu yang lain. Dan afdhalul ilmi ilmul hal, paling utama-utamanya ilmu yaitu ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu ketika ia sedang menghadapi, atau ilmu yang sedang ia hadapi. Ketika ia akan wudu, maka dia harus mencari ilmunya wudu, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mengetahui keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mempunyai ilmu, kemudian kewajiban kita sebagai umat muslim mencari ilmu, lalu ketika kita mencari ilmu, niatnya apa? Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan wa yambaghi ayyanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirati wa izalatal jahli an nafsihi wa an syairil juhal wa ihya'ad dini wa ibqa'al islam wa yanwi bihi asyukru ala ni'matil akli wa sihhatil badan. Hendaknya orang yang mencari ilmu, ketika mencari ilmu maka niatnya adalah mencari ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan-kebodohan yang lain. Wa ahya'ad-din, menghidupkan agama. Wa ibqa'al Islam, dan melanggengkan agama Islam. Kenapa? Fa inna baqa'al islami bil ilmi, karena langgengnya Islam, tetapnya Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Wala yasihu az-zuhda wa taqwa ma'al jahli, dan tidak sah zuhud dan takwa disertai dengan kebodohan. Sehingga Islam ini bisa langgeng, maka harus dengan ilmu. Sehingga niat mencari ilmu diantaranya adalah bertujuan untuk melanggengkan agama Islam. Di samping itu juga niat mensyukuri, syukur terhadap nikmat berupa akal, diberi akal. Maka cara mensyukuri nikmat berupa akal adalah dengan menggunakan akal untuk mencari pengetahuan atau mencari ilmu. Wasihatil badan, dan niat mensyukuri badan, mensyukuri sehatnya badan. Karena dengan badan sehat maka seseorang akan dimungkinkan untuk mencari ilmu. Sehingga salah satu di antara syukur berupa sehatnya badan yaitu dengan digunakan untuk mencari ilmu. Demikian kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bisa sambung di pertemuan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.